Ya, masih di Lintas OS. Kali ini kita akan unboxing lagi Axio MyTab 8G, tablet murah 400 ribuan saja. Kondisi masih baru, masih segel, garansi resmi. Spesifikasinya lumayan menarik ya untuk harga 400 ribuan saja. Oke, langsung kita unbox. Ya, di video sebelumnya saya juga pernah unbox tablet Mito MyTab Pro ya, dengan harga hampir sama. Dan spesifikasi juga hampir sama, namanya pun sama-sama MyTab. Oke, sekarang kita bahas yang Axio MyTab 8G ya. Oke, bagian depan ada tampilan tabnya, di sisi belakang ada spesifikasi singkat, di sisi samping ada logo Axio, lalu ada beberapa info tambahan. Dan juga ada nomor email. Untuk segelnya ini masih rapat ya, masih baru, belum dibuka. Sisi atas polos ya, samping ada logo Axio, bawah polos. Oke, sekarang kita lihat spesifikasi singkatnya. Untuk layarnya 8 in HD menggunakan layar IPS, prosesor quad-core, jenis prosesornya nanti kita cek ya. Tapi sepertinya MediaTek. Untuk memori 32 GB, sama seperti Mito MyTab Pro ya. Kameranya 5 megapiksel ya, cukuplah untuk sekedar foto-foto sederhana. Baterai 4000 mAh dan Androidnya Android 10. Untuk YouTube dan WA masih support ya Android 10. Oke, langsung saja kita buka segelnya. Untuk jaringan tab ini sudah 4G ya, cuma nanti harus diaktifkan dulu menggunakan kode untuk pertama kalinya saja agar 4G-nya mau muncul. Nanti saya share tutornya. Oke, dalam dus kita langsung disambut tabnya. Di bagian depan masih ada stiker ya, berisi keterangan spesifikasi. Bagian belakang warnanya grey, terlihat kokoh. Berikutnya ada charger. Outputnya standar ya, 5 volt 2 ampere. Berikutnya ada kabel data yang sekaligus sebagai kabel charger. Di sini masih micro USB ya, belum Type C. Lalu ada kartu garansi, lokasi service centernya lumayan lengkap, terutama di kota-kota besar. Lalu ada buku panduan atau user guide ya. Ini kalau dibuka selebar koran ya. Tapi di sini banyak petunjuk penggunaan yang mungkin bermanfaat. Dan kita dapat casing pelindung juga ya, jadi nggak perlu beli lagi. Yang terakhir ada anti gores, cukup tebal juga, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi untuk anti goresnya, sudah disediakan. Oke, sudah kita unbox semua, sekarang kita rapikan dulu sebelum kita bahas tabnya. Ya, bagian depan masih dengan spesifikasi utamanya ya. Prosesor quad-core Android 10, RAM 332 GB, layar IPS HD, kamera 5 megapiksel. Bagian belakang ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, logo Axio, stiker email, di bawahnya ada speaker. Bagian atas ada lubang headset, slot SIM, slot micro SD, dan lubang charger ya. Lalu ke sisi samping polos, hanya ada segel Axio di sini. Di sisi bawah juga polos, tapi ada lubang mikrofon ya. Di sisi samping kanan ada lubang reset, tombol power, dan volume up and down. Oke, sekarang kita coba nyalakan tabnya dan kita lepas dulu stiker di bagian depannya ini ya. Ya, sudah terlepas dan ternyata di layarnya sudah terpasang anti gores bawaan juga ya. Ya, walaupun kurang rapi tapi lumayan bisa dipakai. Atau mau diganti ke anti gores yang baru juga boleh. Oke, sebelum dinyalakan kita coba masukkan SIM card, micro SD juga sekalian ya.
kita tes fungsi-fungsinya nanti. Untuk SIM-nya ini menggunakan size micro SIM ya. Dan untuk SD card-nya saya akan coba masukkan yang size 128 GB. Apakah terbaca atau tidak di tab ini. Ya, tips buat teman-teman jika beli barang online ya, jangan lupa selalu di unboxing, direkam seperti ini, agar jika ada fungsi yang error bisa kita klaim garansi ya, dengan adanya video unboxing seperti ini. Oke, langsung kita nyalakan. Ya, untuk kartu SIM sudah terbaca ya, Indosat Uridu. Lalu untuk SD card juga sudah terbaca, ada keterangannya di notifikasi. Sekarang kita masuk ke tampilan awal ya, seperti ini ya. Untuk aplikasinya lumayan simple, stok Android, tidak banyak bloatware. Kita masuk ke pengaturan, kita buka tentang ponsel. Di sini Androidnya masih Android 10. Ya, setidaknya untuk YouTube dan WA masih support ya. Sekarang kita lihat di bagian penyimpanan. Untuk SD card-nya terbaca 128. Memori internalnya baru terpakai 6 GB. Jadi masih tersisa sekitar 26 GB yang kosong di memori internal. Untuk pengetesan fungsi-fungsi lainnya, kita bisa masuk ke menu custom build version ya. Untuk menu pengetesan fungsi secara lengkap. Di sini kita bisa tes semua fungsi secara lengkap dari touchscreen, LCD, speaker, mikrofon, kamera, GPS dan lain-lain. Semuanya lengkap bisa kita cek di sini. Oke, sekarang kita coba tes touchscreen-nya dulu. Oke, normal untuk touchscreen-nya. Berikutnya kita cek LCD-nya. Ya, untuk warna-warnanya normal ya, tidak ada dead pixel atau shadow karena ini IPS ya, bukan AMOLED. Oke, berikutnya kita cek bagian power ya. Di sini terlihat baterai statusnya masih good. Status chargernya discharger ya atau tidak tercas. Kita sekalian cek fungsi pengecasannya. Ya, terlihat ya masuk ya pengecasannya. Charged artinya mengecas dengan normal ya. Berikutnya kita coba cek device information ya, untuk cek spesifikasi lengkapnya. Untuk brandnya Axio, modelnya Picopet, Android 10, GPU MediaTek MT8765WB. Untuk GPU-nya Power VROJO GE8100. Selanjutnya kita akan tes kamera utamanya ya. Untuk kamera utamanya standar saja ya, karena ini cuma 5 megapiksel. Kita coba kamera depan, ya ini 2 megapiksel tapi lumayan jernih ya. Untuk pengetesan lainnya di menu ini cukup lengkap ya, teman-teman bisa coba-coba sendiri jika sudah beli ya. Sekalian unboxing. Ya, untuk sekarang kita akan coba aktivasi 4G-nya ya. Karena di pengaturan memang tidak ada pilihan untuk aktifkan 4G ya. Dan yang tampil ini cuma 3G, dan kasus ini pernah dibahas di channelnya Bang Erdev ya. Nah, kalau untuk sinyalnya, karena ini produk resmi Indonesia, jadi otomatis aman, tenang aja, muncul. Cuma kenapa ini malah yang nampil jaringannya 3G? Saya coba ubah-ubah settingannya, bahkan jadi LTE only, itu tetap aja yang nampil 3G. Jadi memang tidak ada pilihan untuk menampilkan 4G ya. Oke, sekarang saya akan coba
share tutornya ya untuk aktivasi 4G-nya, dan ini cukup pertama kali aja. Ya, teman-teman ketikkan kode ini ya, bintang pagar 9902 pagar. Kode ini saya dapat langsung dari sellernya ya. Ini memang kode untuk mengaktifkan 4G-nya. Ini cukup pertama kali aja, waktu baru pertama dibeli ya. Oke, setelah itu akan otomatis restart dan akan muncul 4G-nya setelah itu. Ini saya share karena di beberapa channel tidak bisa ya. Ini contohnya channelnya Bang Erdev ini tidak bisa menampilkan 4G-nya ya. Sudah coba dengan kode tapi tidak bisa. Yang saya pakai ini kode dari sellernya langsung ya. Dan ini sudah nyala lagi dan 4G-nya sudah ada ya. Di pengaturan pun sudah bisa dipilih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya adalah tab ini support WA atau tidak, karena ada channel yang pernah mereview ini tablet tidak bisa untuk WA ya. Yaitu dari channelnya review murah ya. Nah, kali ini aku mau cobain beberapa sosial media aja, kecuali WhatsApp ya. Kalau WhatsApp HP ini tuh kurasa nggak bisa, karena soalnya aku udah cobain WA di HP ini. Saat Ya, aku coba untuk masukin nomor, sinyal udah oke, sekarang atau kena WA ya. blokir ya. Jadi nggak aku tes untuk WA-nya. Kita langsung coba login WA ya. Karena kita beli tablet ini baru, apalagi resmi. Kalau tidak bisa digunakan untuk WA kan aneh ya. Apalagi salah satu aplikasi wajib zaman sekarang ya WA. Jadi kita langsung coba login saja ya. Oke, ini posisi WA masih baru diinstal ya, belum ada akunnya. Tapi memang agak aneh ya, ada tampilan barcode di sini. Kita coba ulangi ya. Tapi sepertinya tetap akan muncul barcode. Oke, jika kita baca notifnya, tautkan sebagai perangkat pendamping. Jadi maksudnya tablet ini memberikan opsi apakah tablet ini akan digunakan sebagai WA akun pendamping seperti WA web di komputer ya. Dan sejenisnya, di mana akun utamanya di perangkat lain, tapi tetap bisa melihat chat akun tersebut di perangkat ini ya. Oke, kita coba ulangi sekali lagi, dan ternyata masih tetap sama ya, muncul barcode. Sekarang saya share tipsnya, yaitu klik tombol titik 3 di pojok kanan atas, lalu kita pilih pilihan kedua, agar tab ini bisa jadi akun utama ya, seperti WA pada umumnya. Oke, sekarang sudah normal ya, sudah jadi akun utama dan sudah bisa login dengan memasukkan nomor WA yang sudah terdaftar. Oke, kita coba ulangi lagi. Ya, barcode-nya sudah tidak muncul ya, sudah bisa login normal. Ya, jadi sudah normal ya, bisa dipakai WA, YouTube, dan sinyal 4G pun sudah aktif. Oke, jika teman-teman berminat, link pembeliannya saya sertakan di deskripsi, dan jika video ini bermanfaat, bisa bantu subscribe, like, dan share ke teman yang lain, barangkali ada yang sedang membutuhkan informasi seperti ini juga. Terima kasih.